ada penolakan panjang. Ini juga termasuk bagian dari sistem trading yang bisa kita jalankan. Jadi trigger yang kita gunakan macam-macam, petunjuk yang kita gunakan untuk nanti masuk posisi entry banyak sekali. Baik, sistem trading yang akan kita pakai dan yang akan kita pelajari ini urut-urutannya atau yang harus kita pahami. Satu yang paling pokok adalah memahami penggunaan time frame. Penggunaan time frame, saya membaca, saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman. Ketika sudah berkaitan dengan time frame, ini menjadi banyak bingung, teman-teman banyak bingung di sana. Saya ini pilih time frame yang mana? Kemudian yang saya baca yang mana? Masih bingung semuanya. Banyak masih bingung memanfaatkan time frame, pada time frame ini bagian yang pokok. Bagian yang pokok yang harus kita paham. Karena time frame H1, D1, M15 nanti berbeda kita penerapannya. Sama cara membacanya tapi beda penerapannya. Maka harus kuasai time frame ini. Time frame ini adalah kumpulan candle dalam satu periode tertentu. Kalau kita menggunakan H1 berarti 1 jam ganti candle. Misalkan kita M1 berarti 1 menit ganti candle. Tiap 1 menit ganti candle, ya, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang sering masuk, time frame berapa standarnya? Pasti begini. Pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk. Time frame berapa yang standar? Ada lagi time frame berapa yang valid? Ini berarti pemahamannya belum masuk di trading. Selalu pertanyaan begini. Kemudian saya kembalikan ke time frame lagi. Time frame yang berapa sebenarnya yang lebih mudah, lebih gampang, lebih valid? Ya, seperti halnya banyak pertanyaan seperti ini. Jawabannya nanti tergantung pada gaya trading kita. Gaya trading kita. Kalau kita bermain scalping, ini tidak bisa dengan time frame besar. D1 tidak bisa. Time frame itu pakai M1, M5, M15. Yang time frame kecil begini. Scalping ini pengambilan entry, banyak sering melakukan entry di time frame rendah dengan target profit ya sekitar 10 sampai 15 pip. Ibaratnya ini mengumpulkan sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Jadi sedikit demi sedikit, ya, katanya sedikit demi sedikit menjadi bukit begitu. Jadi cocok ini untuk seorang scalper, gaya trading yang memanfaatkan pip kecil, ya, dalam waktu yang cepat, sehingga satu hari bahkan bisa ratusan transaksi yang diambil kecil. Ketika ada koreksi masuk, ketika ada marketnya lagi tren masuk, targetnya kecil-kecil. Kecil-kecil kalau banyak kan juga dapat banyak. Cuma kelemahannya nih pasti capek, kita banyak di depan layar, banyak memonitor, ya pasti sangat luar biasa. Dalam kondisi yang capek, mata menjadi lelah, tentu dalam berpikir kita juga akan merasa lelah, akan merasa kena imbasnya. Sehingga suatu saat satu kali entry atau transaksi ini salah, bisa mengubur semua transaksi dari pagi. Satu hari misalkan dari pagi sampai sore profit $80. Hanya satu kali salah ini bisa mengikis habis profit kita. Bahkan ini bisa jadi minus banyak. Dan ini sering terjadi. Teman-teman yang sudah profit selalu kita ingatkan, profitnya berapa? Mungkin di awal-awal dulu teman-teman selalu share ke kita, ya, Pak, ini saya profit sekian. Ya, sehingga kita bisa bantu rekomendasi modalnya berapa, lotnya berapa, kemudian sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah ya sudah, close duluan. Tetapi ada yang bandel, sudah
lebih dari cukup, masih naik nekat terus ya, masih mencari peluang entry, sehingga dari pagi sampai sore profit sampai $800. Sudah diperingatkan, berhenti dan tutup semua transaksinya, besok kita lanjutkan lagi. Katanya apa yang disampaikan, nanggung Pak, ini nunggu 200 sekalian, 200 lagi sehingga jadi $1.000. Apa yang terjadi? Besok pagi laporan, Pak, saya sudah MC, karena malamnya satu kali salah tidak bisa mengendalikan, habis semuanya. Karena pemanfaatan time frame tadi sesuai dengan gaya tradingnya, menggunakan scalping, terus masuk. Seorang scalper selalu monitor, ada peluang masuk, kemudian exit, dapat kecil, exit, dapat exit. Ya, kelemahannya tentu sangat capek sekali. Kemudian ketika kita tidak bisa mengendalikan, maka profit satu hari bisa hilang dalam satu transaksi saja. Kemudian selain ada scalping, ada gaya trading yang lain. Ada namanya day trading. Jadi sesuaikan dengan gaya trading kita. Tidak bisa kita semua campur aduk, kan tidak bisa. Day trading ini lebih lama, jadi lebih lama, mungkin satu hari selesai, atau paling tidak 2 hari ya, 2 hari maksimum. Nah biasanya ini satu hari clear. Time frame yang digunakan pun beda, bukan kita menggunakan menit, bukan. Tidak bisa kita menggunakan terlalu rendah juga. Ya mungkin bisa mulai M15 atau M30, kemudian H1, H4. Tidak selalu time frame itu pakai yang rendah atau pakai yang tinggi. Semuanya tergantung gaya trading kita. Kalau kita day trading bisa kita M30, H1, bahkan mungkin H4 ya. Biasanya time frame yang H1 ke bawah. Kemudian target biasanya pun berbeda, ya, target per transaksinya pun beda dengan kalau scalping mungkin 10 sampai 15. Kalau day trading ini lebih banyak lagi, ya mungkin bisa 50 sampai 100. Kemudian ada tipe trading yang lain, ada tipe trader yang lain. Mungkin suka menggunakan metode swinger atau swing trading. Swing trading ini tidak bisa jangka pendek ini. Ini tidak bisa jangka pendek. Swing trading selalu jangka menengah panjang, karena namanya swing itu memanfaatkan puncak-puncaknya. Ketika berada di puncak kita pasangi sell, nanti ada perhitungan lagi sampai di puncak di sini targetnya, TP-nya di sana, menyentuh di sana, sehingga sekali dapat banyak. Ini menggunakan time frame yang lebih tinggi, paling tidak D1, H4, D1 kemudian W1, karena tradingnya jangka panjang. Ya, bisa juga MN ini. Kalau kita bermain jangka pendek menggunakan time frame yang besar-besar, tidak ketemu nanti, momennya tidak ketemu. Kemudian ada gaya trading jenis sniper ya. Jenis sniper. Ini bisa memadukan berbagai time frame ya. Berbagai gaya trading pun bisa dipadukan. Sebagaimana filosofinya seorang sniper itu harus betul-betul mampu memanfaatkan peluang yang tepat, kemudian hemat peluru, kemudian bergerak dengan sangat cepat tanpa terdeteksi. Sehingga seorang sniper ini sekali tembak ya, ibaratnya sekali tembak ini tepat sasaran. Apa yang dilakukan oleh seorang sniper? Yang lama adalah mengamati, mempelajari kondisi. Ketika kondisi sudah dipelajari,
kemudian diamati dengan baik, mengukur jarak, kemudian senjata yang digunakan yang mana. Artinya kalau dalam trading ya kita menggunakan lot yang berapa, sistem trading yang bagaimana, itu sudah dipelajari semuanya. Ketika sudah stabil bidikannya, yang lama adalah membidiknya. Begitu stabil baru pelatuk disentuh, pelatuk ditarik. Satu peluru ya ini harus betul-betul bisa maksimal. Satu peluru kalau bisa 2 target tercapai. Ya ini bahasanya, filosofinya seperti itu. Jadi kalau seorang di trading sniper ini ya yang lama mengamati. Kemudian time frame yang digunakan berapa? Kita bisa kombinasi di H1, di H4, D1, kemudian di W1. Kita bisa kombinasi semuanya. Tetapi ini maksimal 2 hari. 2 hari maksimal clear. Maka kalau menggunakan time frame yang rendah, ya tentu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada salah. Tetapi yang paling pas tentu di time frame yang lebih tinggi. Ya, utamanya D1 ini menjadi wajib untuk difahami. Daily time frame daily wajib difahami. Nah, sekarang saya menyampaikan yang tengah-tengah. Teman-teman mungkin bisa pilih, silakan. Kalau saya lebih cenderung ke model-model yang sniper, hemat peluru, target tercapai, kemudian bisa santai. Artinya sehari tidak perlu banyak sekali entry, mungkin cukup 1-3 kali entry, tetapi hasilnya bisa mengalahkan yang dari pagi sampai malam ya, untuk menghasilkan maksimum. Kemudian time frame yang kita gunakan sama, time frame yang kita gunakan, belajarlah kita memahami nomor 1 daily dulu. Daily, kemudian untuk bandingan adalah H4, kemudian trigger kita gunakan di H1. Contoh begini ya, sebelum saya masuk di teknikalnya, saya coba untuk mencuplikkan bagaimana cara membaca. Bagaimana ketika membaca, kenapa bisa tembakan kita bisa tepat sasaran. Bukan kita pintar meramal ya, tetapi semuanya penuh dengan perhitungan, penuh dengan analisa. Dari mana analisanya? Ya tentu dari sejarah, dari histori yang sudah terbentuk. Kok dari histori? Semuanya berawal dari sejarah. Seorang pedagang yang pandai mau menjajakan dagangannya, dia tahu kapan dia menjual dengan lebih banyak, kapan dia mengurangi dagangannya, karena dia sudah pernah mengalami di hari-hari tertentu. Dari mana dia tahu? Dari pengalaman yang sudah dialami. Artinya dari sejarah, tidak pernah meninggal sejarah. Ketika kita dagang hari Senin sepi, maka dagangan kita turunkan, kita kurangi, belanjanya kita kurangi. Kalau kita memaksa hari Senin, Selasa ini biasa sepi, ketika hari sepi itu kita banyak dagangan, yang terjadi apa? Sisa banyak dagangan kita. Ya, sama halnya dengan trading. Semuanya berawal dari histori. Contoh pertama, yang pertama kita lakukan untuk membaca time frame adalah yang besar dulu. Yang time frame yang besar dulu, daily. Ya, time frame daily. Kenapa kita menggunakan daily? Karena daily jauh lebih valid, jauh lebih akurat daripada time frame H4, time frame H1 dan sebagainya. Kemudian setelah kita membaca di time frame D1, maka nanti ke karakter candle yang terbentuk seperti apa. Nanti kita bicara karakter candle di candlestick, karena kita masih mempelajari time frame-nya dulu. Kalau saya lihat seperti ini ya, kita membacanya jangan hanya kecil atau hanya beberapa candle, tapi belajarlah membaca secara utuh, secara luas di sana. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, perhatikan di sebelah kiri atau arah haluan dulu. Arah haluan dulu yang utama ini dari sini
arahnya turun, mengarah ke bawah. Artinya secara umum kekuatan trennya masih turun, tetapi kita perluas lagi, apakah betul turun ini secara umum kalau di time frame besar hanyalah koreksi, karena yang paling besar masih ada tren naik, tren kuat naik di sana. Sehingga ini hanya bersifat koreksi, secara umum masih naik. Ya, tentu ini tidak bisa kita jadikan untuk area entry yang begini. Trigger kita tidak ketemu kalau kita bermain jangka pendek seperti ini. Yang terpenting dalam kepala kita itu sudah ketemu. Di dalam kepala kita sudah tergambar. Toh juga misalkan ini naik kemudian turun, tidak mungkin tiba-tiba satu hari itu tiba-tiba begini, tidak mungkin sudah. Kenapa tidak mungkin? Sejarah mencatat, histori yang ada mencatat pergerakan harian tidak seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba begini. Nanti kalau terlalu anjlok begini, dalam satu pasar itu ada dua sisi yang selalu berlawanan. Harga semakin anjlok, nanti yang menjual itu akan sangat susah di sana. Katakanlah misalkan dolarnya anjlok anjlok terus-terusan, dolarnya anjlok terus-terusan. Ya, berkaitan dengan barang impor, ekspor dan impornya sangat kelimpungan di sana, pasti sudah. Harga dolar anjlok, nanti batu bara menjadi anjlok, kelapa sawit menjadi anjlok, semuanya menjadi anjlok, sehingga petani, pengusaha yang berhubungan dengan ekspor dan impor itu pasti kelimpungan di sana. Ya, ini kita membahas trading secara konseptual. Jadi betul-betul bukan hanya buy sell, tetapi belajarlah memahami psikologi market ya, bukan psikologi trading. Psikologi market itu berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Oke, kita coba untuk bahas yang terdekat dari runningnya. Terdekat dari running yang berjalan, tadi pagi dia sempat turun. Kemudian tadi sempat saya membuat satu pemetaan pagi atau satu analisa, di mana analisa saya gunakan di time frame H4. Kenapa tidak menggunakan H1? Terlalu jauh. D1 terlalu jauh. Yang terpenting di D1 kelihatan di sana. Yang paling dekat ini adalah tren naik, itu aja. Yang paling dekat adalah tren naik. Yang paling dekat tren naik. Kemudian di 2 hari terakhir dia turun. Turun ini kalau kita baca ya, kalau kita lihat secara ini, kalau kita lihat secara kombinasi candle ya, kalau kita kombinasikan candle hijaunya ya seperti ini adalah candle hijau yang terdekat dari running, tidak usah jauh-jauh. Ini candle hijau. Nah, kemudian 2 candle merah ini kalau kita gabung, kita kombinasi seperti ini. Ini candle merah, kita perbesar. Nah, candle merah, candle hijau. Oke, ini candle merah. Candle merah ketemu dengan candle hijau, maka melebur menjadi ekor, menjadi sumbu. Jadi ini menjadi sumbu, segini menjadi sumbu. Kemudian yang di bawah ini tetap menjadi body, yang di bawah tetap menjadi volume. Jadi kalau kita gabung, kita kombinasi seperti ini, maka kembali ke karakter candle, nanti kita baca antara sumbu dengan bodinya panjang mana. Body tetap mendominasi, artinya buyer masih kuasa di sana. Sementara koreksi ke bawah ini adalah koreksi atau turun sementara. Ini belum ada separuh. Padahal untuk retrace, untuk area retrace itu paling tidak 50%. Ini baru tidak sampai 50%. Maka saya menyimpulkan ini masih koreksi. Peluang selanjutnya masih akan naik karena didominasi oleh buyer. Sementara penolakan di bawah kecil sekali. Ini caranya kita membaca dengan time frame yang besar. Kemudian ketika kita membaca time frame yang lebih rendah, untuk bisa lebih dekat kita melihat kondisi pasarnya, kita kembali masuk di time frame di bawahnya, di H4 ya. Tadi di analisa yang kita lakukan
ya, naik kemudian koreksi tadi sampai di mana tadi saya lupa koreksinya. Saya tadi mungkin menggaris di area di sini mungkin ya, koreksi. Ya, mungkin teman-teman silahkan dicek lagi tadi yang kita sudah sampaikan di pagi di grup tadi, akan ada koreksinya kira-kira seperti ini karena saya mengambil dari banyaknya penolakan di sini. Ya, sementara trennya masih naik. Kemudian turun begini tadi. Nah, kemudian setelah itu naik lagi. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat lagi nanti di sana. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga ada ketika turun kita tidak buru-buru. Oh, ini turun kuat. Belum, masih ada area koreksi yang belum dilewati. Ini area koreksi yang belum dilewati. Maka tadi ketika pertama saya masuk entry, saya di share di grup tadi, saya masuk tadi pertama saya masuk buy, betul-betul saya yakin dengan buyer. Tetapi karena saya paling tidak cocok kalau terlalu lama di menunggu, maka secepatnya saya selesaikan. Saya selesaikan bukan berarti saya close rugi ya, banyak cara. Tadi kita mencoba dengan entry buy di daerah mana tadi? Oh, mungkin pas di H1 ya. Oke, pas di H1 mencoba entry buyer di sini. Nah, kita mencoba buy di sana. Alasan trigger sudah saya jelaskan di grup tadi, sudah saya jelaskan. Kenapa saya mengambil posisi buy di sana? Yang pertama, diingat ketika dia turun tanpa ada penolakan di bawah, tiba-tiba ditolak oleh buyer. Artinya buyer ini sudah muncul bahkan ditutup dengan volume yang tebal warna hijau. Tidak tanggung-tanggung warna hijau. Padahal ini tidak ada petunjuk untuk melawan, tidak ada petunjuk untuk penolakan buyer di candle sebelumnya. Di candle sebelumnya tidak ada penolakan buyer di sana. Bahkan tadi ada yang bertanya, ini kuat naik atau mau turun kondisi seperti ini? Ya, saya sampaikan harus ditunggu dulu sampai kuat. Sampai kuatnya apa? Di sana ada area tadi koreksi ya. Tadi saya menyampaikan area koreksi dulu. Area ini harus dilewati dulu. Harus dilewati dulu untuk meyakinkan biar betul-betul kuat di sana. Ya, atau di mana tadi saya lupa ya, mungkin di mana tadi harus dilewati dulu, paling tidak lebih dari separuh dari merahnya. Kalau merah ini kita gabungkan kemudian sudah lebih dari separuh, berarti ini contoh ya, ini namanya kombinasi candle. Jadi harus membaca, tidak harus semuanya dari mana, yang terpenting yang mana yang bisa dominan saat yang terdekat dari runningnya. Kalau kita gabung ya, kalau kita kombinasi kekuatan merah yang terdekat seperti ini. Kemudian naik, kalau naik baru warna hijau, sebelumnya ini masih kuat turunnya. Baru ketika ini sudah dilewati separuh dari merah ini, maka lebih kuat lagi. Itu kenapa ketika kita entry sana cepat-cepat kita selesaikan. Ya, saya juga tidak tahu sampai naiknya sampai di ujung. Kalau saya tahu sampai di ujung dari awal juga enggak, saya close semuanya. Yang kita lakukan adalah membaca, memperhitungkan probabilitasnya. Nah, ini adalah contoh ya, jangan terlalu panjang karena kita belum masuk di materi teknikal ya. Ini adalah salah satu cara kita membaca dengan time frame sesuai dengan tipe trading kita. Maka kenali dulu, saya ini mau trading jangka pendek atau jangka panjang atau jangka menengah. Saya mau jadi swinger atau jadi day trader atau jadi scalper atau jadi sniper. Kenali dulu kita ini mau melangkah kemana. Kalau kita tidak paham kita mau seperti apa, ya nanti jadinya acak-acakan. Time frame-nya juga kacau, kemudian waktunya juga kacau, tidak jelas kita mau berapa hari, mau berapa minggu, tidak jelas. Modalnya pun tidak jelas. Maka semuanya harus betul-betul kita pahami, kita pelajari sebelum masuk ke sana. Ya, kalau mungkin tidak paham nanti konsultasi, silakan tanya-tanya, silakan, tidak apa-apa. Ya, kalau belum memahami banyak bertanya akan jauh lebih aman.